Isu-isu kontemporer terkait hak untuk hidup. Tutorial mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Topik ke-7 dari 30 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat padanya yang harus dilindungi oleh hukum. Tetapi dalam praktiknya hak untuk hidup tidak selalu tidak dapat diganggu-gugat. Prinsip utama dari hukum HAM adalah bahwa tidak boleh seorang pun kehidupannya diambil secara semena-mena secara melawan hukum dan keadilan. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Artinya adalah negara dapat menghilangkan nyawa orang berdasarkan pada hukum dan prosedur yang berlaku. Terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan negara untuk menghilangkan nyawa orang tanpa melanggar instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Hal ini biasanya didasarkan atas pengecualian dan justifikasi atas tindakan tersebut, seperti misalnya membela diri. Negara sebagai bagian dari perjanjian internasional terikat pada kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur di dalamnya, maka negara harus menyesuaikan hukum nasionalnya berdasarkan perjanjian internasional tersebut. Dalam kaitannya dengan hak untuk hidup, maka negara yang terikat dengan berbagai instrumen HAM internasional, seperti ICCPR, CRC, dan lain-lain, maka hukum nasionalnya harus menyesuaikan pada ketentuan HAM yang diatur. Beberapa isu-isu kontemporer terkait dengan hak untuk hidup adalah seperti hukuman mati, aborsi, dan etanasia. Hukuman mati. Hukuman mati, death penalty, capital punishment, masih dipraktikkan di beberapa negara sebagai bentuk hukuman di dunia. Beberapa negara telah menghilangkan hukuman mati kecuali untuk beberapa tindak pidana yang sangat luar biasa seperti kejahatan yang dilakukan pada saat perang. Beberapa negara walaupun tidak menghilangkan hukuman mati tetapi secara praktik mereka tidak memberlakukan hukuman mati. Beberapa aktivis HAM, seperti Amnesty International misalnya berusaha melindungi para terpidana yang akan dihukum mati karena tindak pidana politik. Hukuman mati pada kenyataan terlihat seperti suatu pelanggaran atas hak untuk hidup tetapi HAM gagal memaksa hukuman mati sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM. Instrumen HAM internasional memberikan pilihan kepada negara terkait hukuman mati tetapi mengarahkannya untuk menghapus hukuman mati dan memberikan batasan bagaimana hukuman mati diterapkan oleh negara-negara. Batasan penerapan hukuman mati yang diatur secara internasional adalah a. Hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang serius, yang sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak melanggar hukum HAM. B. Setiap yang dipidana mati harus mendapatkan kesempatan untuk grasi atau keringanan hukuman. C. Hukuman mati tidak diberikan kepada anak di bawah 18 tahun atau perempuan yang sedang hamil. Bahkan bagi negara yang sudah menghapuskan hukuman mati, hukum HAM tetap ambigu dengan memperbolehkan penerapan hukuman mati pada saat perang. Pada saat yang sama penerapan hukuman mati dilarang penerapan di pengadilan internasional, seperti ICTY, ICTR, dan ICC. Pendapat mengenai hukuman mati di antara para ahli berbeda-beda. Ada yang setuju dengan hukuman mati seperti Lombroso dan Garofalo, yang berpendapat bahwa hukuman mati adalah alat yang mutlak harus ada dalam masyarakat untuk menghukum para individu yang tidak dapat diperbaiki lagi. Enrico Ferri berpendapat bahwa tindak pidana tidak perlu dicegah melalui hukuman mati tetapi melalui pidana penjara seumur hidup. Dari kedua pendapat tersebut di atas, ada melihat hukuman mati dari dua sisi yaitu Rowling berpendapat bahwa hukuman mati mempunyai daya bangun dan daya rusak. Daya bangun yang dimaksud adalah perbaikan masyarakat sehingga tindak pidana dapat berkurang karena hukuman mati benar-benar dijalankan. Daya rusak yang dimaksud adalah hilangnya penghargaan oleh negara terhadap nyawa seseorang. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa hukum mati gagal memberikan efek jera dan efektif dibandingkan hukuman lain.
Penelitian ini dilakukan oleh PBB pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan yang hasilnya hukuman mati tidak memberikan efek jera pada masyarakat dan mengurangi tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan UUD 1945, setelah perubahan kedua pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari pasal di atas diperkuat lagi oleh pasal 28I yang menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal yang sama ditegaskan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun sampai saat ini Indonesia masih menetapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman di Indonesia. Tata cara pelaksanaan hukuman mati tertuang dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Penetapan Presiden tersebutlah yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan putusan kasus yang menetapkan hukuman mati. Di samping itu di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan yang masih memasukkan hukuman mati di antaranya adalah A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, B. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, C. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959, D. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959, E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976, F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, G. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Hukuman mati di Indonesia diberikan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana mati juga masih dimungkinkan untuk mengajukan gerasi. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selama pengajuan gerasi ini terpidana mati, ditangguhkan pelaksanaan pidananya sampai dengan diterima atau ditolaknya permintaan gerasi tersebut. Melihat pada praktiknya, Indonesia mengupayakan segala cara agar seseorang yang dihukum mati merupakan orang yang memang dianggap pantas menerima hukuman tersebut. Hal lain yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia tidak ditentukan batas umurnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit menentukan pelarangan hukuman mati bagi mereka yang belum mencapai usia 18 tahun. Tetapi Pasal 16 Ayat 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Maka dengan interpretasi bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tidak manusiawi, maka Indonesia menjamin bahwa anak tidak akan dihukum dengan hukuman mati. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Second Optional Protocol dari ICCPR tentang penghapusan hukuman mati. Maka dari itu hukuman mati masih mungkin untuk dilaksanakan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam masyarakat masih ada pro dan kontra terkait perlu tidaknya hukuman mati tetap dianut oleh Indonesia. Aborsi. Aborsi adalah tindakan medis yang ditujukan untuk penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan tumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam bentuk aborsi yaitu aborsi alamiah, aborsi buatan dan aborsi terapeutik atau medis. Aborsi yang aman adalah aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, atau dokter yang benar-benar terlatih.
Dalam pelaksanaannya menggunakan alat-alat kedokteran yang layak dan harus dilakukan dalam kondisi bersih dan dilakukan 3 bulan atau 12 minggu sesudah pasien mendapatkan haid yang terakhir. UN Declaration of the Right of the Child dan Convention on the Right of the Child memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak baik sebelum dilahirkan hingga mereka lahir. Berdasarkan hukum Indonesia, aborsi dilarang. Berdasarkan KUHP, aborsi dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan. Pasal 229 KUHP melarang tindakan aborsi baik oleh tenaga medis legal maupun oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan medis, sebagai berikut. A. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. B. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga C. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Bahkan pasal 349 KUHP menyatakan bahwa apabila seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang terdapat pasal 346 KUHP atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 347 dan pasal 348, maka pidana yang diberikan ditambah sepertiga dan dicabut hak untuk atas pekerjaannya. Selain itu, seorang ibu yang memutuskan untuk aborsi pun dapat dipidana berdasarkan pasal 341 KUHP. Seorang ibu yang sengaja merampas nyawa anaknya pada saat anak dilahirkan maka diancam pidana paling lama 7 tahun. Apabila perbuatan direncanakan terlebih dahulu, maka menurut pasal 342 KUHP sang ibu dapat diancam hukuman paling lama 9 tahun. Ibu yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan aborsi maka dapat diancam pidana paling lama 4 tahun. Larangan aborsi sendiri berdasarkan pasal 347 KUHP dengan tidak adanya izin dari si ibu dan pasal 348 KUHP dengan mendapat izin dari si ibu. Larangan aborsi ini adalah untuk memenuhi hak hidup bagi janin yang berada dalam kandungan. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur lebih spesifik tentang aborsi itu sendiri. Walaupun aborsi dilarang secara umum dalam pasal 75 ayat 1, tetapi ayat 2 memperbolehkan aborsi jika memang hak untuk hidup si ibu terancam secara kesehatan. Undang-undang kesehatan ini dapat dilihat sebagai lex specialis derogat lex generali dalam ketentuan hukum. Pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikecualikan berdasarkan a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan a. sebelum kehamilan berumur 6,
6. Minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Dan E. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 77, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat 2 dan Ayat 3, yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 194. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Sedangkan menurut KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 pelarangan aborsi secara mutlak. Sedangkan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 194 pelarangan aborsi dengan pengecualian. Etanasia. Etanasia adalah tindakan yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa orang tanpa penderitaan terhadap pasien yang sudah tidak dapat lagi diharapkan. Makna dari etanasia dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Penjelasan dan pedoman pelaksanaan Pasal 7(d) Kode Etik Kedokteran Indonesia memberikan pengertian etanasia sebagai berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, atau dari pengertian sebagai waktu hidup berakhir, sakaratul maut, penderitaannya diringankan dengan memberikan obat penenang. Etanasia dapat juga diartikan pertolongan untuk melakukan bunuh diri. Hal ini dapat diketahui jika adanya permintaan dalam beberapa definisi etanasia. Pada dasarnya etanasia merupakan tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang merupakan dasar dari tindakan pembunuhan. Hukum HAM internasional terkait dengan hak untuk hidup tidak mengenal hak untuk mati. Namun etanasia tidak dilarang secara eksplisit dalam pengaturannya. Penekanan perlindungan atas hak untuk hidup adalah bahwa negara harus melakukan segala cara untuk menghargai dan melindungi hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang melalui peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Adanya legalisasi etanasia di beberapa negara yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penghilangan nyawa atas seseorang yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang alamiah, sebagai hak seseorang menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak untuk hidup. Pada dasarnya etanasia dilarang dilakukan di Indonesia. Pasal 344 KUHP merumuskan bahwa, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dengan demikian maka melakukan penghilangkan nyawa orang lain walaupun atas permintaan orang yang bersangkutan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Ancaman pidana yang adalah paling lama 12 tahun penjara. Namun berdasarkan surat keputusan Direktur RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 1190, K34/2/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penentuan mati dan penghentian resusitasi darurat serta penghentian, penundaan bantuan hidup RS Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, Pasal 18 Ayat 2, menyatakan bahwa pasien dan keluarga pasien, atas nama pasien, dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian penggunaan alat pendukung kesehatan atau menilai keadaan pasien untuk tujuan tersebut. Ayat 3 dari Pasal 18 menyatakan bahwa permintaan itu harus dipenuhi. Ketentuan ini harus didasari atas ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 56 Ayat 1,
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Dengan demikian, pilihan ada pada pasien, keluarga pasien terkait dengan tindakan yang diberikan oleh tenaga medis. Tetap tentunya bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada perlindungan atas hak untuk hidup. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BSDR. Demikianlah materi topik ke-7 Hukum dan Hak Asasi Manusia Channel, Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.